sesuai kebutuhan. Satu set lengkap kunci torsi biasanya mencakup soket dengan berbagai ukuran. Ketepatan cukup tinggi. Soket dan penggerak di atas diikat bersama oleh pin pengunci bola. Ini cukup sederhana. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Mari kita lihat poin-poin penting dari video kali ini. Cara kerja kepala kopling. Di dalamnya terutama terdapat satu ratchet dan dua powel. Penggerak persegi yang disebutkan sebelumnya terletak di tengah ratchet, sehingga ia dapat berputar bersama dengan rotasi dua arah ratchet. Perhatikan, ini adalah hal penting. Dua powel di bawah didorong oleh dua pegas. Selama proses rotasi, hanya satu powel yang akan terhubung dengan ratchet. Sementara itu, struktur yang mengontrol powel mana yang dapat beroperasi adalah tuas pemilih yang disebutkan sebelumnya. Seperti ini. Begitu sudah dipilih, cakar tajam akan bergabung dengan roda tajam. Kita bisa mulai memutar pegangan. Dalam proses ini, powel terus-menerus bertabrakan dengan ratchet. Inilah sebabnya mengapa kita dapat mendengar suara klik berulang saat menggunakan kunci torsi. Mari kita lihat tabung utama kunci torsi. Itu adalah bagian antara kepala ratchet dan pegangan. Di sisi ini, sebuah pin mengikat kepala ratchet dengan batang metal di dalam skala utama. Oh benar, kunci torsi memiliki skala utama berupa tabung logam berongga. Selain pengikat, pin juga dapat berfungsi sebagai titik tumpu. Jadi, batang metal dapat berputar sedikit di dalam tabung utama. Di sisi lain, ujung batang metal memiliki lekukan persegi. Ini adalah tempat tinggal blok poros. Selain itu, yang terhubung dengan blok poros adalah sebuah blok metal. Ia juga memiliki lekukan yang sesuai. Blok metal dan blok poros disanggah oleh sebuah pegas yang dapat disesuaikan. Kita memutar pegangan untuk mengubah tingkat kompresi pegas melalui skrup di belakang. Setelah mencapai nilai torsi yang telah ditetapkan, energi potensial elastis yang tersimpan dalam pegas akan dilepaskan, sehingga menyebabkan blok poros miring, dan sementara terlepas dari lekukan. Sementara itu, ujung batang metal akan menghantam dinding dalam tabung utama, dan mengeluarkan suara ketukan yang nyaring, mengingatkan kita untuk tidak memaksa lagi. Jika tidak, saya tidak akan bisa menahannya. Setelah itu, tidak ada mekanisme yang bisa menghentikan kita untuk terus memutar. Jadi, kunci torsi tidak 100% menghindari penggunaan berlebihan. Jika ingin memperpanjang umur kunci torsi, sebaiknya kita atur torsi ke tingkat rendah ketika tidak digunakan. Karena cara ini akan melepaskan ketegangan pada pegas secara maksimum. Tidak sampai ia berada dalam keadaan terkompresi terlalu lama sehingga menyebabkan kelelahan tarik. Poin terakhir, bagaimana cincin pengunci mengunci pegangan? Sebenarnya di bawah cincin pengunci, permukaan pegangan memiliki satu lingkaran lekukan. Di lapisan atas terdapat lubang kecil yang sesuai dengan lekukan. Dan di setiap lubang kecil terdapat sebuah bola logam. Ketika pegangan berada dalam keadaan terkunci, setiap bola kecil berada tepat di dalam lekukan di bawah. Seperti ini, karena adanya hambatan lekukan, pegangan tidak akan berputar sembarangan. Dan di bagian dalam cincin pengunci, terdapat juga lekukan yang sedikit lebih besar dari diameter bola kecil. Begitu kita menarik cincin pengunci, bola kecil akan masuk ke dalam lekukan ini. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah memutar pegangan.